Suatu hari, Markus sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Saat itu terjadi pemadaman listrik di kota, dan semuanya diselimuti kegelapan. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki, seseorang berlari di belakangnya. Dia mulai berbalik untuk memeriksa, dan saat itulah dunia di sekelilingnya menjadi gelap gulita. Markus tersadar di sebuah ruang bawah tanah, remang-remang diterangi oleh beberapa lilin. Ada 3 pintu di hadapannya. Di balik pintu pertama, zombie-zombie yang kelaparan sedang menunggu makanan berikutnya. Di balik pintu kedua, api berkobar. Dan pintu ketiga menyembunyikan kabel-kabel listrik yang berantakan. Sekarang, hanya kamu yang bisa menyelamatkan Markus. Tuliskan di kolom komentar pintu mana yang harus dia pilih. Seperti yang mungkin kamu ingat, ada pemadaman listrik di kota. Jadi, kabel listrik sama sekali tidak berbahaya saat ini. Markus harus menyelinap melalui pintu ketiga. Anehnya, pria itu mendapati dirinya berada di tempat pangkas rambut. Setelah menatap pemandangan di depan matanya sejenak, dia menyadari bahwa salah satu kliennya berada dalam bahaya besar. Tuliskan yang mana orangnya di dalam kolom komentar dan buktikan dirimu sepintar Markus. Markus melihat bahwa penata rambut berambut merah itu salah mengira semprotan serangga sebagai hairspray. Tapi begitu dia membuka mulutnya untuk memperingatkan kliennya, seluruh ruangan lenyap begitu saja. Itu hanyalah sebuah hologram. Apakah ada seseorang yang mempermainkan Markus? Pria itu melangkah lebih jauh. Suatu ketika dia berbelok di tikungan dan hembusan angin yang sangat dingin menerpa wajahnya. Markus berada di luar dan saat itu musim dingin di sekelilingnya. Di belakangnya tidak ada bangunan, hanya tumpukan salju dan pepohonan yang gelap. Pria itu hanya bisa bergerak lurus ke depan. Ada 3 jalan di depannya, tapi jalan yang di sebelah kiri mengarah ke sarang serigala yang lapar. Untuk mengikuti jalan yang di tengah, Markus harus melewati keluarga beruang. Dan jalan yang di kanan melewati danau beku yang tertutup es tipis. Pria itu kedinginan. Bantu carikan jalan di kolom komentar secepat mungkin. Markus harus memilih jalan di tengah. Saat itu musim dingin dan beruang berhibernasi selama musim ini. Jika Markus tenang, dia tidak akan membangunkan beruang dan akan keluar dari hutan dengan selamat. Dan memang, Markus berhasil melarikan diri dari bahaya dan segera melihat sebuah rumah yang tersembunyi di antara pepohonan. Namun, setelah dia masuk, barulah dia menyadari bahwa rumah itu sangat aneh dan menyeramkan. Petunjuk utamanya adalah 4 pintu di depan pria itu. Di balik pintu 1, ada sebuah ruangan yang dipenuhi air yang dipenuhi piranha. Pintu 2 menyembunyikan sebuah lereng gunung. Begitu seseorang menginjaknya, longsoran salju akan meluncur ke bawah. Di balik pintu 3, ada kabel listrik yang menggantung rendah di atas lantai dan beberapa noda basah di lantai. Dan di balik pintu 4, hanya ada sebuah ruangan kecil dengan hanya 1 jendela di lantai 58. Tidak ada yang lain. Tuliskan pilihanmu di kolom komentar lebih cepat dari detektif sisi terang lainnya. Markus harus berjalan melalui pintu 3. Karena kabelnya tidak benar-benar menyentuh lantai, pria itu akan dapat membungkuk dan merangkak ke pintu keluar di seberangnya. Sayangnya, siapapun yang menguji kemampuan bertahan hidup Markus tidak ingin membuatnya mudah. Pintu yang mengarah keluar ruangan terkunci dan memiliki 4 lubang kunci. Ada juga 4 kunci yang tergantung di dinding di sebelahnya. Jika Markus ingin keluar dari ruangan itu, dia harus mencocokkan lubang kunci dan kuncinya. Jika kamu bisa membantunya memecahkan tugas yang sulit ini, beri komentar "Aku bisa" di bawah. Lihatlah kepala kunci-kunci ini. Semua kepala kunci punya jumlah sudut yang berbeda. Dan triknya di sini adalah bahwa jumlah sudut harus sesuai dengan nomor kode di setiap lubang kunci. Markus akhirnya keluar dari ruangan yang menakutkan itu, tapi petualangannya masih jauh dari selesai. Dari semua tempat, dia menemukan dirinya berada di kantin penjara. Untuk melewati para narapidana ini, dia harus mencari tahu siapa di antara mereka yang paling kaya.
Bisakah kamu membantu Markus? Pria di sebelah kiri adalah seorang koki, itu sebabnya makanannya istimewa. Pria di tengah memiliki beberapa perhiasan emas, tapi sepertinya tidak akan banyak membantunya di penjara. Sedangkan pria di sebelah kanan, dia memiliki ponsel pintar yang disembunyikan di sakunya. Dan di penjara, gadget semacam itu berarti kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi, dia pasti yang paling berpengaruh dan terkaya di antara mereka. Tapi kalau kamu tidak setuju, tulis pendapatmu di kolom komentar. Markus yang malang. Untuk keluar dari kantin penjara dia harus memilih pintu keluar yang paling aman. Tapi semuanya tampak sama menakutkannya. Pintu pertama mengarah ke sarang naga yang mengerikan. Pintu kedua ke sebuah ruangan yang penuh dengan lahar mendidih. Dan untuk masuk ke ruangan ketiga, Markus harus menyelinap melalui sinar laser yang bisa memotong daging. Itu pilihan yang sulit. Beritahu Markus di kolom komentar jalan mana yang harus dia pilih. Cara yang paling aman mungkin adalah mencoba menyelinap keluar melalui pintu keluar ketiga. Ini tidak akan mudah, tapi setidaknya sinar laser ini tidak bergerak. Tempat berikutnya yang ditemukan Markus adalah sebuah arena pertarungan. Tampaknya kekuatan misterius yang bermain dengannya telah mengacaukan permainan. 3 makhluk sedang menunggu pria itu, dan dia harus melawan salah satunya untuk bertahan hidup. Monster pertama memiliki kepala ular berbisa dan tubuh musang raksasa. Makhluk kedua memiliki tubuh gorila dan kepala buaya. Dan makhluk ketiga memiliki wajah dan tubuh hiu putih besar serta ekor dan cakar beruang. Monster mana yang harus dipilih Markus? Bagikan kebijakanmu di kolom komentar. Dua monster pertama kemungkinan akan menjadi lawan yang sangat berbahaya. Bayangkan betapa lincah dan berbisa musang ular itu. Dan gorila buaya tentu terlalu kuat untuk dikalahkan Markus. Sedangkan untuk beruang hiu, karena hiu memiliki insang yang tidak bisa bernapas di darat, dia hanya perlu menunggu sebentar, dan lawannya ini akan menyingkir dengan sendirinya. Setelah semuanya selesai, Markus dibawa ke sebuah ruangan yang remang-remang. Sebuah keluarga yang tampak aneh berada di depannya. Markus harus mencari tahu anggota keluarga mana yang dirasuki hantu. Dengan ketelitiannya, dia segera menemukan jawabannya. Dan seberapa jelikah kamu? Tulis di kolom komentar. Harus diakui wanita ini terlihat agak ketakutan, tapi dia tidak kerasukan. Dia tersedak makanan dan tidak bisa bernapas. Pria itu mengenakan kacamata hitam, meskipun dia berada di dalam ruangan mencurigakan. Tapi dia tunanetra. Kamu lihat tongkat putih yang digunakannya itu? Nenek itu adalah orang yang kerasukan. Ada jejak ektoplasma yang menjalar ke seluruh ruangan ke arahnya. Setelah berhasil memecahkan teka-teki tersebut, Markus menemukan dirinya berada di sebuah hutan. Setelah mengembara selama berjam-jam, dia tiba di sebuah tempat di mana jalan setapak terpecah menjadi 3 jalur yang lebih kecil. Jalur pertama menuju ke gunung berapi aktif dengan lava panas yang menggelegak di kawahnya. Jika Markus memilih jalur kedua, dia akan sampai di tempat terbuka yang dipenuhi kelelawar berbisa. Dan jalan ketiga berakhir di rawa, menelan semua yang dilaluinya. Kalau kamu tahu kemana pria itu harus pergi, tolong beritahu dia di kolom komentar. Markus memilih jalan kedua karena kebanyakan kelelawar hanya aktif di malam hari. Ditambah lagi kelelawar hampir tidak pernah menyerang manusia. Lalu Markus mendapati dirinya berada di rumah, di tempat tidurnya sendiri. Apakah itu hanya mimpi yang menyeramkan dan sangat mendetail? Tuliskan pendapatmu tentang hal itu. Noah ingin menjadi penari profesional, namun sekolah tari hanya menerima pendaftar yang berusia di atas 17 tahun. Dia memiliki 2 saudara perempuan. Kakak perempuan Noah, Jenny, 2 kali lebih tua dari Noah. Kakak perempuan Noah, Nina, 2 kali lebih muda dari Jenny. Dia berusia 17 tahun ini. Dapatkah Noah mendaftar ke sekolah impiannya tahun ini? Ya, dia bisa.
Noah dan Nina memiliki usia yang sama karena mereka kembar. Jadi Noah berusia 17 tahun. Noah ingin tampil menarik saat ujian masuk. Jadi dia pergi ke salon kecantikan. Salah satu penata rambutnya adalah seorang penipu. Dapatkah kamu menebak siapa? Lihatlah orang pertama, dia tidak punya gunting. Sebaliknya, dia hanya memiliki beberapa sendok. Jadi dia penipu. Potongan rambut Noah sudah siap dan sekarang saatnya untuk latihan. Noah tiba di studio tarinya. Tapi sayangnya dia tidak bisa membuka pintunya. Seseorang telah mengganti 6 digit kata sandi pada kunci kombinasinya. Bisakah kamu membantunya memecahkan kodenya? Lihatlah coretan di pintu. Huruf-huruf ini adalah petunjuk. Jika kita mengganti setiap huruf dengan nomornya dalam alfabet, kita akan mendapatkan kode 23, 19, 11. Masalah terpecahkan. Noah memasuki studio dan berhadapan dengan 4 orang dengan kostum yang menyeramkan. Salah satu dari mereka bukan manusia. Dapatkah kamu mencari tahu siapa? Orang ketiga terlalu transparan untuk seorang manusia. Guru tari Noah memasuki ruangan dan kelas dimulai. Dapatkah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan? Guru tidak terpantul di cermin. Pacar Noah, Sally, bekerja di sebuah hotel. Dia mengunjunginya di tempat kerja. Noah bertemu dengan 2 wanita petugas kebersihan. Salah satu dari mereka adalah pengunjung dari planet lain. Dapatkah kamu menebak siapa? Lihatlah wanita berbaju hijau. Penyedot debu miliknya dicabut dari stop kontak tetapi masih berfungsi. Jadi dia adalah orang asing dari luar angkasa. Noah kembali ke rumah dan menyapa saudara-saudaranya. Salah satu dari mereka dalam bahaya. Dapatkah kamu menebak siapa? Jenny mencampurkan gula dan garam. Itu akan membuat masakannya menjadi tidak enak. Bukan masalah besar. Tapi Nina mengecat pakaiannya. Dia memakai masker wajah, bukan masker respirator. Hidung, mulut, dan matanya tidak terlindungi sama sekali. Jadi dia dalam bahaya. Noah pergi ke pusat perbelanjaan. Dia bertemu dengan 2 pasangan. Keduanya terlihat bahagia bersama. Tapi salah satu dari pasangan ini memiliki konflik yang sangat besar. Bisakah kamu menebak pasangan yang mana? Wanita berambut pirang ini memegang pisau sangat dekat dengan pasangannya, tapi dia hanya ingin membelinya. Wanita yang satunya terlihat terpesona, tapi pasangannya menyembunyikan racun di belakangnya. Jadi mereka adalah pasangan yang tidak bahagia. Keesokan paginya, Noah tiba di sekolah tari untuk mengikuti ujian masuk. Dia menghadapi 5 juri. Dapatkah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Lihatlah dindingnya. Pria dalam lukisan itu bergerak. Noah mulai menari. Tiba-tiba dia terpeleset dan jatuh. Seseorang menumpahkan minyak ke lantai. Para juri beristirahat dan memberitahu Noah bahwa dia bisa mencoba lagi setelah makan siang. Noah ingin tahu siapa yang menyabotase dirinya. Dia menemukan 3 tersangka dan menanyai mereka. Shelly mengatakan bahwa dia melakukan siaran langsung di media sosial selama penampilan Noah. Bobby mengatakan bahwa dia berada di toilet karena gelisah. Dan Susie mengatakan bahwa dia sedang merias wajah di ruang ganti. Siapa yang menumpahkan minyak?
Lihatlah tas Ria Susi. Ada sebotol minyak zaitun kosong di antara produk kecantikannya. Ketahuan. Noah tampil cemerlang di depan para juri dan diterima di sekolah. Dia pergi ke restoran untuk merayakannya. Pelayan restoran membawakan sesuatu yang istimewa untuknya. Bisakah kamu menebak apa hanya dengan melihat rebus ini? Mayones. Di malam hari, Noah pergi ke konser temannya Donna. Dia adalah seorang penyanyi terkenal. 3 penggemar berat Donna muncul di ruang ganti untuk menemuinya. Setelah beberapa saat, Noah menemukan Donna pingsan dan memanggil polisi dan ambulans. Ketiga penggemar Donna mengatakan bahwa mereka meminta tanda tangannya dan pergi. Noah menggeledah kamar dan menemukan tato temporer berbentuk tanda tangan Donna. Ini berarti salah satu dari tanda tangan tersebut adalah palsu. Yang mana? Tanda tangan pada kaos ibu wanita ini terbalik. Tidak mungkin Donna berhasil menandatangani dengan cara ini. Keesokan harinya, Noah pergi ke taman safari. Dia melihat seekor harimau mendekati kedua orang ini. Hanya satu dari mereka yang berada dalam bahaya. Dapatkah kamu menebak siapa? Pria di sebelah kiri. Dia adalah turis yang terlalu sibuk untuk memperhatikan harimau. Sementara itu, orang yang di sebelah kanan bekerja di sini. Dia memiliki lencana, topi pelindung, dan lasso. Jadi, dia seharusnya tahu bagaimana menghadapi harimau. Ini adalah hari pertama Noah di sekolah tari. Dia memasuki gedung dan menghadapi pemandangan ini. Orang ini sangat mencintainya. Kenapa dia mendorongnya? Lihatlah ke cermin. Seorang juru kamera berdiri di belakangnya. Mereka sedang syuting film. Di dalam toilet, Noah menyadari bahwa dia tidak memiliki tisu toilet. Untungnya, seorang pria di bilik di dekatnya bersedia berbagi tisu toilet. Tapi hanya jika Nuh memecahkan teka-tekinya. Apa yang bisa melewati air tanpa menjadi basah? Bisakah kamu membantu Noah? Jawabannya benar adalah cahaya. Noah memasuki kantin setempat. Harry, Aurora, dan Carrie minum kopi. Sementara itu, Allison, Lola, dan Billy minum teh. Apa yang diminum Warren? Ada sebuah pola di sini. Orang-orang dengan 2 huruf R dalam nama mereka minum kopi. Dan orang dengan 2 L minum teh. Warren memiliki 2 huruf R, jadi dia pasti minum kopi. Setelah kelas selesai, Noah berjalan-jalan di taman. Salah satu dari orang-orang ini adalah polisi yang sedang menyamar. Bisakah kamu menebak siapa? Wanita ini, dia mengenakan lencana polisi. Noah kembali ke rumah dan menyadari bahwa anak anjingnya hilang. Polisi tiba dengan cepat. Dia mencari di sekitar lokasi dan menanyai 2 orang tetangga. Ryan mengatakan bahwa dia memiliki anjing besar sendiri yang akan memiliki anak anjing. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk mencuri anak anjing Noah. Mike mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki hewan peliharaan. Dan dia tidak berencana untuk memilikinya karena alerginya. Polisi menangkap salah satu tetangga. Bisakah kamu menebak siapa dan mengapa? Mike yang mencuri anak anjing. Dia memiliki tas belanja dari toko hewan peliharaan di rumahnya. Oleh karena itu, ceritanya palsu. Keesokan paginya, Noah kembali ke sekolah tari. Oh tidak, seseorang membobol lokernya dan mencuri sepatu tarinya. Noah memanggil petugas keamanan.
dan mereka menanyai 4 orang tersangka. Ketika Billy memasuki ruang ganti, loker Noah sudah terbuka. Petugas kebersihan mengatakan bahwa dia hanya masuk ke ruangan ini sekali untuk mengepel lantai di pagi hari. Dia tidak membuka loker apapun. Mike mengatakan tidak ada gunanya mencuri sepatu Noah karena kakinya jauh lebih besar. Dan Warren mengatakan bahwa orang tuanya mampu membeli seluruh kota. Jadi mengapa mencuri sepatu murah seseorang? Siapa yang berbohong? Warren, jika dia begitu kaya, mengapa dia mengenakan sweater Gucci palsu? Noah mengunjungi pacarnya Sally di rumah sakit. Salah satu dari ketiga orang ini adalah saudara laki-lakinya. Dapatkah kamu menebak siapa? Pria ketiga adalah saudara laki-lakinya. Mereka kembar tetapi dengan gaya rambut yang berbeda. Noah pergi membeli makanan ringan untuk Sally dan tersesat di rumah sakit. Dia berkeliling dan menemukan pintu lain dengan kunci kombinasi. Tapi dia harus mencari tahu kode 4 digit yang benar untuk membukanya. Bisakah kamu membantunya? Lihatlah goresan-goresan di pintu ini. Itu adalah sebuah petunjuk. Setiap simbol terdiri dari 3 digit. Mereka menyeratkan angka-angka yang harus dimasukkan Nuh. Jadi kodenya adalah 2517. 3 pengusaha kaya mengadu pada detektif Brooke. Minggu ini seorang penjahat tak dikenal mencuri sebuah mobil dari mereka masing-masing. Dan dia tidak meninggalkan jejak. Tapi Brooke menemukan polanya. Dia pikir si pencuri akan segera melakukan kejahatan baru. Mike, Colin, dan Bill terancam karena mereka memiliki mobil yang sangat mahal. Mobil siapa yang akan dicuri pencuri malam ini? Jika kamu sudah tahu jawabannya, pastikan untuk membagikannya di kolom komentar. Mari kita cermati lebih dekat urutan pencuriannya. Warna mobil-mobil tersebut sesuai dengan warna pelangi, merah, oranye, dan kuning. Jadi mobil hijau Colin akan menjadi target berikutnya. Detektif Brooke menemukan garasi penjahat dan mulai memeriksanya. Dia menemukan sebuah pintu rahasia yang dilindungi oleh kunci kombinasi. Ada sebuah catatan dengan 4 gambar di samping pintu. Brooke berpikir sejenak, menekan 4 angka dan membuka pintu. Angka mana yang dia tekan? Jika kamu berhasil menebaknya, beritahu kami. Kodenya adalah 2731. Tiap digit sesuai dengan jumlah warna objek dalam gambar. Brooke memasuki ruang rahasia dan melihat 6 cincin di atas meja. Cobalah untuk mengingat semua detailnya, karena kamu akan membutuhkannya nanti. Baiklah, bisakah kamu menemukan cincin yang tidak ada di gambar aslinya? Jangan lupa untuk membagikan jawabanmu ya. Cincin A, C, dan F tidak termasuk di sini. Setelah seharian bekerja, Brooke merasa lapar. Dia ingin makan sesuatu yang manis, jadi dia pergi ke toko permen. Brooke memiliki 3 pilihan untuk dipilih. Permen kapas, permen tongkat, atau permen apel. Makanan mana yang berbahaya? Beritahu kami di kolom komentar. Perhatikan lebih dekat permen kapas itu. Ada seekor laba-laba kecil yang terjebak di dalamnya. Astaga. Sedangkan untuk permen apel, ada cacing kecil di dalamnya. Jadi Brooke harus memilih permen tongkat. Brooke sedang melewati pujasera dan melihat 2 keluarga. Salah satu dari mereka sangat kaya, sementara yang satunya lagi sangat miskin. Bisakah kamu menebak siapa yang mana? Pikirkan baik-baik dan jangan ragu untuk meninggalkan jawabanmu di bagian komentar di bawah.
Lihatlah keluarga kedua. Mereka tidak makan makanan busuk ini. Sang anak hanya memotretnya saja. Sementara itu, keluarga pertama berbagi satu pizza dan minum air putih yang biasanya gratis. Dan ponsel sang ibu terlihat sangat ketinggalan zaman. Oleh karena itu, keluarga sangat kaya berada di sebelah kanan. Brooke berjalan ke restoran dan melihat 6 burger yang berbeda di etalase. Cobalah untuk menghafalnya. Kamu akan membutuhkan detailnya nanti. Sekarang mari kita lihat ke-9 gambar ini. Burger mana yang tidak muncul di gambar awal? Berikan jempol pada video ini jika kamu sudah tahu jawabannya. Burger B, D, dan E adalah burger baru. Keesokan harinya, Detektif Brooke menerima sebuah kasus misterius baru. Seseorang menyerang Larry, manajer SDM sebuah perusahaan internasional yang besar. Itu terjadi sekitar 1 jam yang lalu. Brooke menemukan 3 tersangka. Yang pertama adalah Lily. Dia adalah seorang pelamar yang sedikit marah kepada Larry karena dia membuatnya menunggu lama. Lily tetap berada di luar dalam hujan dan mungkin masuk angin. Tapi dia bilang dia tidak menyerangnya. Kyle, direktur pemasaran perusahaan, menghadiri rapat dari pagi hingga makan siang. Jadi dia mengaku tidak melihat Larry sama sekali. Jeff dari Departemen TI memberitahu Brooke bahwa dia mengendarai sepedanya ke kedai kopi untuk membeli cappuccino. Dia baru saja kembali. Siapa penyerang itu? Cepatlah menjadi yang pertama berkomentar. Jeff, sepeda dan pakaiannya kering dan bersih. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi jika sedang hujan? Jeff melarikan diri. Detektif Brooke mulai mengejarnya. Dia berakhir di ruang bawah tanah yang berdebu. Ada 3 terowongan yang mengarah keluar. Yang pertama dijaga oleh monster yang tidak terlihat. Makhluk ini menyerang siapa saja yang berani masuk. Terowongan kedua setengah dibanjiri air beracun. Meminumnya akan berakibat fatal bagi manusia. Dan terowongan ketiga dipenuhi kecoa mutan. Mereka bisa terbang dan menggigit manusia. Jalan mana yang lebih aman? Berikan jempol pada video ini jika kamu sudah tahu jawabannya. Dia harus memilih terowongan kedua. Airnya hanya berbahaya jika diminum. Jadi Brooke bisa berjalan melewati terowongan dengan mulut tertutup dan aman. Keesokan paginya, Detektif Brooke menikmati hari liburnya di pantai. Tiba-tiba dia mendengar pertengkaran yang terjadi di dekatnya. Wanita ini mengklaim bahwa seseorang telah mencuri ponselnya. Brooke segera menemukan pencuri itu. Dapatkah kamu menemukannya? Wanita berambut pirang ini mencuri ponselnya. Dia mengambil foto selfie dengan ponselnya sendiri. Tetapi ada satu ponsel lagi yang disembunyikannya di dalam pakaian renangnya. Ketahuan. Tekan tombol suka jika kamu berhasil memecahkan teka-teki ini. Brooke melihat 6 ekor burung beo di atas pohon dan mengambil gambarnya. Dia pergi ke kamar mandi dan kemudian kembali ke pohon yang sama. Dapatkah kamu menemukan burung beo yang tidak ada dalam fotonya? Burung beo A, E, dan F baru saja tiba. Apakah itu sulit? Beritahu kami di kolom komentar. Detektif Brooke menerima panggilan darurat dari kantor. Ada pengunjung berbahaya dari planet lain yang nongkrong di pantai. Makhluk itu bisa terlihat seperti manusia, jadi Brooke harus sangat berhati-hati. Bisakah kamu membantunya menemukan sesuatu yang mencurigakan? Jangan lupa untuk membagikan pendapatmu. Pemain bola voli ini memiliki terlalu banyak lengan untuk ukuran manusia biasa.
Detektif Brooke sedang bekerja dengan laptopnya di sebuah kedai kopi. Ups, saatnya ke kamar mandi. Brooke memutuskan bahwa cukup aman untuk meninggalkan barang-barangnya tanpa pengawasan. Namun setelah ke kamar mandi, dia baru menyadari bahwa tas ransel dan laptopnya hilang. Brooke berlari keluar dan melihat 3 wanita tua dengan keranjang piknik duduk di taman. Dia menginterogasi mereka. Namun para wanita itu bersumpah bahwa mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Bu Anderson baru saja bergabung dengan teman-temannya. Bu Smith sedang makan roti lapis dan membaca koran. Dan Bu Gold sedang memotret tupai. Tapi tetap saja, Detektif Brooke menangkap salah satu wanita. Dapatkah kamu menebak siapa? Cepatlah menjadi yang pertama berkomentar. Ransel Brooke berwarna merah. Ingat, ada tali merah yang menggantung di keranjang piknik Bu Anderson. Nah, ketahuan. Detektif Brooke menemukan sebuah poster dengan 6 hewan. Cat atau kucing, camel atau unta, cheetah atau cheetah, chicken atau ayam, krokodil atau buaya, dan pig atau babi. Hewan mana yang tidak termasuk di sini? Pig atau babi. Ini adalah satu-satunya hewan yang nama bahasa Inggrisnya tidak dimulai dengan huruf C. Tapi jika kamu memiliki jawaban lain, beritahu kami ya. Brooke menerima telepon dari sahabatnya Amanda. Dia menduga pacarnya, Will, menyimpan rahasia darinya. Amanda ingin mengakses laptopnya untuk menyelidiki, tapi dia tidak tahu kata sandinya. Untungnya ada sebuah catatan petunjuk di mejanya. Tertulis Apple, Man, dan Down. Berikan jempol pada video ini jika kamu berhasil memecahkan kode ini. Dan kata sandinya adalah Amanda. Ya, namanya adalah kodenya. Oh. Will baru saja menyiapkan kejutan untuk ulang tahun Amanda. Dia mengajaknya melakukan perjalanan romantis dengan helikopter. Namun sayangnya kendaraan mereka mogok di udara dan mereka harus mendarat di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Mereka tidak bisa meminta bantuan. Ponsel dan radio mereka tidak berfungsi. Tidak ada pohon pulau itu. Hanya ada pasir dan bebatuan di sekitar mereka. Jadi mereka tidak bisa membuat sinyal asap. Tiba-tiba Amanda melihat sebuah helikopter berputar-putar di langit. Tapi sayangnya helikopter itu terbang terlalu tinggi dan pilotnya tidak bisa melihat mereka. Will mendapatkan ide cemerlang, dan tak lama kemudian helikopter itu menjemput mereka. Apa yang mereka lakukan? Pikirkan baik-baik dan bagikan idemu. Mereka menggunakan batu untuk mengeja SOS di atas pasir. Helikopter membawa Amanda dan Will ke daratan. Dan sekarang mereka harus naik bus untuk pulang. Hanya 1 dari 4 bus ini yang akan membawa mereka ke tujuan akhir. Bisakah kamu menebak yang mana? Bus kedua. Tekan tombol suka jika kamu berhasil. Dan jika kamu ingin melatih pemikiranmu setiap hari, jangan lupa untuk berlangganan. Bersiaplah untuk memecahkan teka-teki. 3 orang wanita berkumpul di sebuah meja di sebuah kafe yang populer. Penampilan mereka seakan mengungkapkan status keuangan mereka. 2 di antara mereka tampak kaya, sementara seorang wanita tampak tidak begitu kaya. Perhatikan para wanita ini dengan seksama dan tulislah di komentar siapa di antara mereka yang sebenarnya tidak kaya. Jawabannya mungkin tidak sejelas kelihatannya. Wanita yang mengenakan mutiara ini tidak berusaha memamerkan kekayaannya. Dia puas dengan kehidupannya yang sederhana dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar kaya. Wanita kedua memiliki aksesoris yang sangat mahal. Dia tidak membutuhkan mobil karena dia akan dijemput oleh supirnya dan diberitahu tentang kedatangan mereka melalui Apple Watch-nya. Tapi wanita ketiga sebenarnya tidak kaya. Dia tidak memiliki harta benda berharga dan uang yang jatuh dari tasnya kemungkinan besar palsu.
Lihatlah kedua pasangan yang sedang bersantai di pantai. Ada tas desainer di sisi mereka, dan mereka mengenakan pakaian renang yang mewah. Sekilas kedua pasangan ini tampak kaya raya, tetapi hanya salah satu dari mereka yang memiliki kekayaan yang sesungguhnya. Jika kamu sudah menemukan pasangan mana yang dimaksud, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Pasangan di sebelah kiri memiliki beberapa barang palsu. Jika kamu melihatnya dengan seksama, kamu akan melihat bahwa logo-logo tersebut ditulis dengan tidak benar. Mereka juga terlihat pucat, mungkin karena mereka harus bekerja sepanjang waktu dan pergi berlibur hanya setahun sekali. Sedangkan untuk pasangan di sebelah kanan, barang-barang mereka yang tampak lebih sederhana namun terawat dengan baik menunjukkan bahwa mereka lebih menghargai kualitas daripada kemewahan. Dan koper mereka yang sudah usang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan banyak perjalanan. Ditambah lagi mereka memiliki kulit kecoklatan, yang berarti mereka bisa berlibur lebih sering. Seorang tersangka penjahat, Dog si Iblis Man, telah berkeliaran di berbagai tempat di dunia. Interpol telah membuntutinya, berharap dapat menangkapnya dengan sejumlah besar uang tunai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketika mereka akhirnya berhasil menangkap penjahat tersebut, mereka hanya menemukan kacamata hitam, dompet berisi sekitar $50 Amerika, kartu kredit dan beberapa uang receh asing. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain melepaskan pria itu. Namun pada kenyataannya, Man berhasil menyelundupkan banyak uang tepat di depan mata pihak berwenang. Jika kamu punya ide tentang bagaimana dia melakukannya, bagikan di kolom komentar. Koin-koin asing ini sebenarnya adalah koin kuno yang sangat langka dan sangat mahal. Detektif Stanwyck datang ke rumah Pak Pennyroll untuk menyelidiki sebuah kejahatan. Pak Pennyroll mengklaim bahwa dia telah diculik oleh perampok bank ketika dia tiba untuk membuka bank tempat dia menjadi asisten manajer. Mereka menyuruhnya membuka brankas dan memberikan uangnya kepada mereka. Mereka menyuruh pria itu untuk mengantar mereka ke rumahnya. Mereka juga ingin mengambil perhiasan istrinya. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, salah satu penjahat memindahkan uang tersebut ke dalam sebuah kantong kertas dan melemparkan tas bank keluar jendela. Ketika mobil berhenti di lampu merah 2 blok kemudian, bankir itu berhasil melarikan diri. Detektif tersebut memutuskan untuk mengikuti rute kembali ke bank untuk mencari petunjuk. Pada satu titik, Pak Pennyroll berteriak bahwa dia melihat tas bank yang kosong dan beberapa menit kemudian, dia menunjuk ke arah lampu merah tempat dia berhasil melarikan diri. Ketika mereka tiba di bank, Detektif Stanwyck menangkap Pak Pennyroll karena laporan palsu. Apakah kamu melihat ada masalah dengan cerita bankir tersebut? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Saat kembali ke bank, mereka seharusnya tidak mencapai tas uang sebelum mereka mencapai tikungan di mana Pak Pennyroll melompat keluar dari mobil. Dia seharusnya melakukan hal itu setelah penjahat itu melemparkan tasnya. Jika cerita ini benar, maka detektif dan banker akan melewati tikungan terlebih dahulu dan tas uangnya menyusul dalam perjalanan kembali ke bank. Sekarang ada kasus yang benar-benar misterius untukmu. Chelsea berjalan menuju taksi yang sedang diparkir, memberikan uang $20 kepada sopir taksi, dan berjalan pergi. Inilah hal-hal yang perlu kamu ketahui. Dia tidak terlalu pandai membaca arah. $20 adalah tip yang terlalu besar untuk memberikan petunjuk arah. Gadis itu juga punya mobil sendiri, dan mobilnya tidak rusak. Bisakah kamu memecahkan misteri ini lebih cepat dari penggemar sisi terang lainnya? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Chelsea tersesat dan membayar supir taksi untuk mengantarnya ke tempat tujuan. Dia mengikutinya dengan mobilnya sendiri. Perhatikan gambar ini dengan seksama. Dapatkah kamu menemukan pencuri dan menjelaskan pilihanmu dalam komentar di bawah video? Wanita yang mengenakan mantel coklat dengan kerah putih.
Dia terlihat menonjol di antara kerumunan orang karena semua orang mengenakan pakaian tanpa lengan atau lengan pendek. Steven menelepon polisi untuk melaporkan bahwa barang berharganya hilang. Ketika polisi tiba, pria tersebut mengatakan kepada mereka bahwa dia pergi berkemah sendirian. Dia baru saja tiba di sana dan mendirikan tenda ketika hujan turun dengan lebatnya. Dia bergegas mencari kayu bakar kering dan meninggalkan tasnya yang berisi dompet dan semua dokumen di dalam tenda. Ketika dia kembali, semuanya sudah hilang. Para petugas polisi tidak mempercayai Steven dan mendendanya karena telah melakukan panggilan palsu. Sudahkah kamu mengetahui bagaimana mereka memahami bahwa pria itu berbohong? Beritahu kami di kolom komentar ya. Steven mengatakan bahwa dia telah mendirikan tenda sebelum hujan mulai turun. Tapi, mengapa ada genangan air besar di dalamnya? Tom menghilang sekitar pukul 10 malam pada hari Jumat di musim gugur. Seorang petugas polisi menanyai keempat temannya. Dia menduga salah satu dari mereka ada hubungannya dengan hilangnya pria itu. Dia bertanya kepada mereka masing-masing apa yang telah mereka lakukan saat itu. Adam mengatakan bahwa dia sedang memilih pakaian untuk kencan. Daniel sedang bersiap-siap untuk sebuah pesta yang akan diadakan di apartemennya. Sofia mengatakan bahwa dia sedang bersantai dengan melakukan yoga sebelum shift malam di tempat kerjanya. Dan Jack sedang mengamati burung-burung di taman. Setelah menginterogasi para tersangka, petugas polisi menangkap salah satu teman Tom. Jika kamu tahu siapa yang dia tahan, tulis di kolom komentar. Itu adalah Jack. Pada pukul 10 malam di musim gugur, terlalu gelap untuk melihat burung di luar. Petugas polisi James dipanggil ke sebuah hotel kecil untuk menyelidiki hilangnya perhiasan secara misterius. Emily telah check-in pada malam sebelumnya dan menaruh semua berlian mahalnya di berangkas kamar hotel. Setelah dia kembali dari makan siang keesokan harinya, perhiasan itu hilang. James memiliki 3 tersangka. Resepsionis mengatakan bahwa Emily sedang keluar untuk makan siang. Pelayan hotel mengatakan bahwa tamu lain telah check out lebih awal pada hari itu dan dia telah membersihkan kamar mereka. Susan, tamu hotel lainnya mengatakan bahwa dia baru saja bangun tidur. Salah satu dari mereka berbohong. Jika kamu tahu siapa orangnya, tuliskan tebakanmu di kolom komentar secepat mungkin. Itu Susan. Dia bilang dia baru saja bangun tidur. Tapi lihatlah tempat tidurnya. Pelayan sudah merapikannya. John pulang ke rumah pada suatu malam dan mendapati seseorang telah merampok rumahnya. Ketika polisi tiba, mereka pergi untuk menanyai para tetangga. Victoria mengatakan bahwa dia telah mengunjungi temannya yang tinggal 2 blok jauhnya. Dia baru saja pulang beberapa menit yang lalu. Peter mengatakan bahwa dia sedang sakit. Dia hanya melakukan perjalanan singkat ke apotek dan tinggal di tempat tidur setelah itu. Nathan mengatakan bahwa dia dan istrinya telah mempersiapkan pesta barbecue dengan teman-teman mereka. Namun hujan turun dengan lebatnya dan mereka harus membatalkan rencana tersebut. Bantu polisi dan tuliskan nama pencuri tersebut dalam komentar di bawah ini. Itu adalah Victoria. Saat itu sedang hujan dan dia mengatakan bahwa dia baru saja pulang ke rumah. Tapi lihatlah, rambut, pakaian, dan payungnya yang berdiri di dekat pintu benar-benar kering. Tyler sedang pergi ke rumah temannya pada malam hari ketika seorang asing bertopeng hitam menangkapnya. Hal berikutnya yang dia tahu, dia berada di sebuah ruangan besar, terkunci di dalam sangkar. Ada 3 tuas di dinding di sebelah kandang. Jika dia menarik tuas pertama, dia akan membiarkan singa-singa lapar masuk ke dalam kandang. Tuas kedua akan membanjiri kandang dengan air. Dan tuas ketiga akan mengaktifkan mekanisme khusus yang akan membuat bagian atas kandang bergerak turun ke bawah, menghancurkan semua orang dan semua yang ada di dalamnya. Tuas mana yang harus Tyler tarik untuk bertahan hidup? Bagikan pilihanmu di kolom komentar.
Satu-satunya pilihannya adalah tuas kedua. Semua air akan mengalir keluar melalui jeruji kandang.